Marilah teman-teman kita buka puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan parita-parita suci. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawan yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawan. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Yamaha Mayang Bhagawantang Saranang Gatayono Bhagawasata Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rocemang Imeni Sakarehitang Bhagawantang Sasadhamang Sasawaka Sanggang Abhipujaya. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam nama Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhaganamakarang Karomase. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang Saranagamana Partang Bhanamase. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami.
berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Pancasila pada partang Tuhan Namase. Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Parnatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kami sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapahana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad mati diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad mati diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad mati diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad mati diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad mati diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Setelah membacakan perintah-perintah suci, marilah kita bermeditasi di angka semudah. Ambil sikap duduk yang baik. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabe sata bawantu suki kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Adik-adik, terimalah salam tulus dari Cici dan Cici Cynthia. Sotihotu Namo Buddhaya. Oke, nah kembali lagi ya Ci ya bersama kita di sekolah minggu Wihara Indra Loka. Oke, nah udah libur panjang ini ya Ci ya. Cici harus kemana aja nih Ci? Aku di rumah itu kapan mandi, kamu. Iya, oke. Jadi Cici ringkas saja ya. Jadi intinya Cici Cynthia nggak pergi kemana-mana adik-adik ya. Karena masih keadaannya seperti ini adik-adik Ya, gitu. Nggak mungkin kan sekaligus quality time juga bersama family, ya kan? Iya betul. Nah, kalau adik-adik jalan-jalan kemana aja nih adik-adik? Jangan lupa jaga kesehatan terus ya Ci ya. Nah, untuk topik hari ini kita mau ngapain ya Ci? Ya, sebelum masuk ke topik, kita dengerin dulu yuk lagu yang berikut ini. Udah sayang kau, udah sayang aku. Sayang yang tua, sayang yang muda. Laki-laki, perempuan, yang jauh dan dekat. Udah sayang semua. Aku sayang kau, aku sayang dia. Sayang yang tua, sayang yang muda. Laki-laki, perempuan, yang jauh dan dekat. Aku sayang semua. Udah sayang kau, udah sayang aku. Sayang yang tua, sayang yang muda. Laki-laki, perempuan, yang jauh dan dekat. Udah sayang semua. Yang jauh dan dekat. Udah sayang semua. Oke, gimana adik-adik gerakannya? Mudah dihafal kan? Nah, adik-adik jangan lupa praktekin di rumah ya Ci ya. Iya betul. Nah, adik-adik harus praktekin gerakannya, di videoin, beserta lagunya juga ya dinyanyiin. Nah, nanti dapat 10 poin. Iya. Jangan lupa ya adik-adik dipraktekin. betul banget. Oke, sekarang daripada kita nunggu lama-lama, mendingan kita dengerin yuk cerita dari Koko yang datang di sekolah itu Wihara Indra Loka. Iya, siapa ya? Siapa ya? Iya. Ayo. Ayo dengerin videonya. Halo adik-adik semua, terimalah salam dalam dahaman dari Koko Sotihotu Namo Buddhaya. Sebelumnya Koko mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini kita bisa sama-sama lebih baik dan lebih semangat dalam menjalankan sekolah minggu, sekolah, ataupun aktivitas lainnya. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya, kita sekarang bulan Januari, habis liburan 2 minggu, lumayan lah ya 2 minggu kita refreshing. Sekarang kita masuk sekolah lagi, ketemu guru-guru, ketemu teman lagi. Ya walaupun liburan pasti kalian masih kontekan lah sama teman kalian. Ya tapi kalian bisa ketemu sama teman-teman sekelas lagi walaupun masih dalam keadaan online. Ya kita doakan semoga pandemi ini dapat segera selesai ya, biar kita bisa ketemu lagi sama mereka secara langsung, bermain bersama, bercanda, ya hal-hal menyenangkan lainnya lah. Oke, ini kenapa sih kok tiba-tiba teman-teman gini? Karena hari ini Koko mau membawakan sebuah kisah Jataka yang berhubungan dengan pertemanan. Kisah Jataka ini berjudul Wanaroha Jataka nomor 361. Ceritanya kayak gimana sih kok? Ayo kita
simak cerita yang bakal Koko bawakan. Jadi dahulu kala ketika Brahmadatta memerintah di Benares, ada sebuah gua gunung yang ditinggali oleh seekor singa dan seekor harimau. Mereka sudah bersahabat cukup lama dan tinggal di sana juga untuk waktu yang lumayan lama. Mereka hidup di sana dilayani oleh seekor serigala. Serigala ini selalu memakan sisa buruan singa dan harimau. Dan tubuh serigala pun tumbuh besar. Sampai di satu titik serigala pun mulai berpikir, Aku belum pernah memakan daging singa ataupun daging harimau. Aku harus memisahkan kedua binatang itu dengan mengadu domba mereka. Dan ketika mereka saling membunuh, aku dapat memakan daging mereka. nah, jadi si serigala ini nih mempunyai sebuah rencana jahat untuk membuat singa dan harimau bertengkar supaya serigala ini nih bisa menyicipi daging singa dan daging harimau. Setelah menyusun rencana cukup lama, serigala ini pun menghampiri singa. Kepada singa, ia bertanya, Tuan, apakah mungkin Anda sedang bertengkar dengan harimau? Singa agak sedikit bingung ditanya seperti itu oleh serigala. Lalu singa pun menjawab, Memangnya kenapa? Lalu serigala pun berkata, Tuan, harimau pernah menjelekkan Anda dan berkata, bila tidak ada saya, singa tidak akan pernah mendapatkan ke-16 bagian dari keelokan diriku, perawakan tinggi dan badan besarku, ataupun kekuatan dan keahlianku. Mendengar itu, singa pun menjawab, Pergilah Tuan, ia tidak mungkin berbicara demikian tentang diriku. Mendengar jawaban itu, serigala pun langsung pergi dan segera menghampiri harimau. Ia pun mengatakan hal serupa kepada harimau. Mendengar hal ini, harimau langsung berlari, bergegas menemui singa. Ia pun bertanya, Oke, sebelum Koko lanjut, setelah ini akan ada 2 nama yang akan hadir. Jadi ini nama tokohnya. Yang pertama adalah Sudatha. Sudatha artinya gigi yang kuat. Nah, berarti itu namanya siapa coba? Gigi yang kuat. Betul, itu singa, Sudatha. Karena singa kan giginya kuat kan, banyak tariknya buat makan daging. Jadi Sudatha ini maksudnya adalah singa. Nama yang kedua adalah Subahu. Nah, Subahu apa kok bahu kali? Bukan. Subahu artinya lengan yang kuat. Udah ketebak dong namanya siapa? Betul, namanya harimau. Jadi karena kan harimau bisa lari cepet kan, jadi dia lengan yang kuat. Jadi namanya Subahu. Jadi itu 2 nama yang akan Koko sebutkan habis ini, oke? Oke, kita kembali ke cerita. Jadi kan tadi kan harimau menghampiri singa. Lalu harimau pun bertanya, apakah Sudatha berkata demikian tentang diriku? Dalam keelokan dan kualitas diri, dalam kekuatan dan keahlian di lapangan, Subahu masih berada di bawahku. Jadi ini kan tadi kan harimau ngedenger dari serigala kalau si singa ini ngejelek-jelekin dia gitu kan. Mendengar hal itu, Sudatha atau singa mengucapkan 4 bait kalimat berikut ini. Apakah Subahu berbicara demikian tentang diriku? Dalam keelokan dan kualitas diri, dalam kekuatan dan keahlian di lapangan, Sudatha masih berada di bawahku. Jika benar kata-kata yang buruk itu Anda ucapkan, maka Anda bukanlah temanku lagi.
Seseorang yang selalu mempercayai kabar angin yang didengarnya akan langsung bertengkar dengan temannya, dan cinta kasih akan berubah menjadi kebencian pada akhirnya. Tidak seharusnya seseorang curiga tanpa alasan, atau tidak mencari penjelasan dengan teliti. Seorang teman seharusnya menaruh kepercayaan kepada temannya, seperti seorang anak kepada air susu ibunya, dan tidak pernah disebabkan oleh perkataan dari orang asing menjadi terpisah dari temannya. Setelah singa mendengar harimau nanya kayak gitu, singa ngomonglah kayak tadi tentang kualitas-kualitas seorang sahabat. Mendengar jawaban dari singa, harimau pun menyesali perbuatannya dan minta maaf. Setelah hal itu selesai dan mereka berbaikan, mereka pun tetap hidup bersama dengan harmonis di gua tersebut. Dan tentunya serigala pergi melarikan diri ke tempat lain. Jadi itu ceritanya Wanaroha Jataka. Pesan moralnya dapet dong. Jadi kalau misalnya ada kabar angin atau gosip, desas-desus macam gitu, jangan langsung percaya. Kayak terakhir Koko bawain tentang Ehi Pasiko, bener nggak? Ayo, siapa yang ngikutin sekolah minggu? Ya kan, terakhir Koko bawain tentang Ehi Pasiko. Ya, jadi ini masih berhubungan sedikit tentang meng-cross check atau membuktikan sendiri gitu. Atau misalnya gini, kita coba terapin ke kehidupan sehari-hari ya. Misalnya Koko punya teman namanya si Joko gitu. Habis itu ada si A nih. Si A nih ceritanya serigala ya. Si A ngomong ke Koko, tahu nggak? Tadi si Joko tuh ngomongin kamu. Katanya kamu tuh jelek lah, nggak pinter lah, gini-gini gitu. Pokoknya tadi dia ngomong gitu ke teman-temannya dia gitu. Nah habis itu si A nih ke Joko, terus dia bilang, kamu tahu nggak? Tadi tuh si Vincent pokoknya jelek-jelekin kamu lah ke teman-teman dia. Katanya si Joko mah udahlah nggak mau temenan lagi gitu. Nah kalau misalnya kita langsung marah nih, langsung Joko masa ngomongin begitu sih? Nah kalau kita langsung marah, langsung emosi, begitu kita ketemu sama Joko, adanya apa? Betul, langsung berantem, nggak temenan lagi. Ya kan, ya kurang baik lah gitu. Tapi gimana kalau misalnya gini, udah hal itu terjadi, si A udah ngomong ke Koko, udah ngomong ke si Joko gitu kan. Habis itu begitu kita ketemu, Koko nanya, Joko bener nggak tadi kamu bilang gini tentang aku gitu? Terus Joko bilang dong, enggak kok. Tapi tadi bener nggak katanya si A kamu ngomongin gini tentang aku? Oh enggak. Nah habis itu kan kesalahpahamannya itu tuh bisa diperbaiki dengan baik dan ya bisa tetap berteman dengan harmonis walaupun ada ya desas-desus itulah. Jadi misalnya suatu saat, ya jangan sampai sih, tapi kalau misalnya suatu saat kalian ada di posisi itu, kalian bisa membicarakannya baik-baik terlebih dahulu kepada teman kalian, tidak mudah langsung terprovokasi ataupun langsung marah ketika mendengar kabar angin. Kan tadi udah dibilang kan sama si singa kan, seseorang yang selalu mempercayai kabar angin yang didengarnya akan langsung bertengkar dengan temannya. Nah, dan cinta kasih akan berubah menjadi kebencian pada akhirnya. Jadi jangan langsung percaya sama kabar angin yang kita dengar. Itu sih. Itu poin dari cerita Wanaroha Jataka itu. Nah, apa berarti sekarang? Tugas. Tugas dari Koko minggu ini nggak susah. Ya nggak susah. Tugasnya adalah kalian bikin surat buat teman kalian atau sahabat kalian. Aduh kok surat pasti panjang ya kok ya. Aduh. Enggak kok, tenang. Boleh 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat. Terserah kalian, boleh panjang, boleh pendek. Isi suratnya ini tentang
apa yang mau kalian sampaikan ke teman kalian. Misalnya, terima kasih. Terima kasih ya Joko, selama ini udah jadi temen aku, udah temenin aku main, misalnya gitu. Semoga kita bisa tetap berteman ya, gitu. Atau ya apapun lah itu, apa yang mau kalian sampaikan kepada mereka gitu. Ditulis jadi surat. Boleh di kertas, boleh di buku, boleh panjang, boleh pendek, boleh dihias, boleh enggak. Nah, tuh gampang kan, Koko kasih fleksibel gitu. Koko ada contohnya, sebentar Koko ambil dulu ya. Nah, ini dia contohnya. Koko sensor namanya. Tutupin namanya. Isinya juga tutupin deh. Nah, kayak gini tuh. Oke. Jadi, kalau ini kan panjang banget kan. Kalian gak usah bikin sepanjang ini. Kalian, ya pendek-pendek juga gak apa-apa. Pokoknya isinya tentang apa sih yang mau kalian sampaikan kepada teman kalian atau sahabat kalian. Boleh teman rumah, teman sekolah minggu, atau teman, ya pokoknya teman kalian atau sahabat kalian. Oke? Paham kan tugasnya? Enggak susah lah. Ya nanti udah selesai, difoto, dikirim ke Cici Koko, pengurus sekolah minggu Wihara Endaloka. Dan ya sekian dari Koko minggu ini. Semoga ceritanya seru, dapat dipahami, pesan moralnya dapat ditangkap, dan tugasnya nggak terlalu susah. Dan ya pokoknya tetap semangat di tahun baru ini. Semoga ya kita bisa dapat segera bertemu secara langsung secepatnya. Sekian dari Koko. Terimalah salam dalam dhamma dari Koko Soti Hotu Namo Buddhaya. Kita berjumpa lagi di minggu-minggu berikutnya. Dadah! Nabaje papa kemite, nabaje purisa dame, baje tak mite kalyarne, baje tak purisutame. Jangan bergaul dengan orang jahat. Jangan bergaul dengan orang yang berbudi rendah, tetapi bergaullah dengan sahabat yang baik. Bergaullah dengan orang yang berbudi luhur. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah adik-adik kita tutup puja bakti pada siang hari ini dengan membacakan nama Karapata. Sebelumnya, kita menyanyikan lagu Gita Namakara. Dimulai dari perhitungan ketiga, 1, 2, 3. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Buddha. Amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa, Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo, Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho, Sanghang Namami. Sabbe Santa Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu,